wabarakatuh. Saya Artayo Manindrayakti, NIM 1262092010121 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bela negara. Kita sebagai generasi muda adalah masa depan bangsa. Kita sebagai generasi muda adalah aset negara sebagai tolak ukur bagaimana bangsa Indonesia ke depannya. Di sini ada suatu negara. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Dalam suatu negara ada posisi ketahanan energi dalam membangun ketahanan negara yang mandiri dan berdaulat. Dan terbentuknya suatu negara tidak hanya terbentuk secara begitu saja, tentunya ada unsur-unsur dari suatu negara. Unsur-unsur dari suatu negara sendiri yakni yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang jelas. Yang kedua, ada rakyat yang menetap, yakni dalam suatu negara harus ada rakyatnya. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi, kalau kita merdeka dan mempunyai negara, harus ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya ada bela negara. Sikap dan tindak warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Itulah yang disebut dalam bela negara. Apa sih motivasi kita sebagai generasi muda untuk membela suatu negara? Kita sebagai generasi muda membela suatu negara bukan karena undang-undang yang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi, yakni seperti karena adanya rasa cinta dan bangga kepada bangsa dan negara kita sendiri, yakni bangsa Indonesia. Lalu apa latar belakang pentingnya bela negara? Bela negara diperlukan karena adanya ancaman yang semakin banyak di negara kita ini, yaitu seperti setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman apa saja sih yang kita rasakan atau yang menimpa negara kita? Ancaman itu ada dua macam, yakni yang pertama ancaman dalam negeri. Ancaman dalam negeri itu ancaman yang terjadi dari negara kita sendiri. Seperti yang pertama ada semakin maraknya itu ya korupsi. Sekarang kan banyak di Indonesia itu korupsi. Yang kedua ada mudarnya rasa nasionalisme. Sekarang kan jarang ada rasa nasionalisme setiap warga negara. Yang ketiga kemiskinan dan pengangguran. Marak sekali kemiskinan dan pengangguran di negara kita, terutama di masa pandemi saat ini, kegiatan dibatasi oleh pemerintah. Yang kedua, ada ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri seperti teroris skala internasional. Akhir-akhir ini, banyak sekali teroris yang menyamar di negara kita. Yang kedua, ada penjarahan kekayaan alam. Itu banyak, kemarin ada yang Bu Susianti itu mengebom kapal milik Filipina atau milik mana itu ya, disebabkan mencuri hasil laut, yaitu ikan-ikan itu. Yang ketiga ada invasi atau agresi militer. Lalu apa saja bentuk ancaman? Ancaman ada dua bentuk, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh apa saja ancaman militer? Ada blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata. Lalu apa bentuk ancaman dari non-militer? Ancaman non-militer sendiri yakni ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya,
yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara. Contohnya ada seperti pengaruh budaya lokal, adanya budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional. Lalu dalam hal tersebut, siapa yang berperan penting dalam mengatasi atau menjaga sebuah ancaman-ancaman yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri? Hal tersebut, peran TNI sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam menghadapi ancaman militer dan pertahanan negara. Menempatkan TNI, Tentara Nasional Indonesia, sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Selain TNI, masyarakat juga penting untuk berpartisipasi dalam pembelaan suatu negara, yakni bela negara. Dari hal-hal seperti adanya ancaman, sistem pertahanan kita adalah Sinhan Kamrata. Dalam Sinhan Kamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang ketiga ada globalisasi, merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Lalu apa bentuk-bentuk usaha pembelaan suatu negara? Pembelaan suatu negara terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan mendasar tentang militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Jika kita berprofesi sebagai guru, kita mengabdi mencerdaskan generasi bangsa penerusnya. Lalu apa tindak nyata kita sebagai pelajar dalam usaha bela negara? Ya, adapun usaha kita sebagai pelajar dalam mewujudkan atau tindak nyata kita untuk membela suatu negara kita adalah: yang pertama, ada tidak terlibat dengan narkoba. Yang kedua, tidak ikut tawuran. Yang ketiga, tidak ikut mabuk-mabukan. Yang keempat, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan atau di kampus, ya lingkungan kampus boleh. Yang kelima, rajin belajar. Yang keenam, berprestasi. Yang ketujuh, membantu orang tua di rumah, menghormati agama lain, aktif dalam kegiatan remaja. Selain itu, jika kita sebagai mahasiswa di kampus, kita juga aktif dalam kegiatan seperti HMJ atau yang lainnya, seperti koperasi, ikut UKM koperasi, lalu UKM yang lainnya. Lalu aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, tentunya di Universitas Islam Negeri Said Alirahmatullah itu juga ada pramuka. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Lalu apa tujuan suatu negara ini? Tujuan suatu negara itu telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Sifat negara sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, sifat memaksa. Yang kedua, sifat monopoli. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Fungsi negara sendiri melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Kedua, melaksanakan pertahanan. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat dan kemakmuran rakyatnya. Yang keempat, menegakkan keadilan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.